Walaupun hari ini kita bikin roti asin, adonannya tetap pakai roti manis ya. Resepnya udah aku tulis di description box dan bisa diikuti. Sekarang aku mau campur bahan keringnya dulu sampai merata. Dan bahan keringnya itu terdiri dari tepung protein tinggi, susu bubuk, gula pasir, dan bread improver. Jangan masukin lagi dulu karena kita mau masuk ke proses autolysis nanti. Nah, setelah merata, aku bikin lubang di bagian tengah, lalu aku masukkan telur, 1 butir aja. Nah, tapi ini aku belum dikocok ya telurnya. Lebih baik sih dikocok dulu, baru dituangkan. Tapi seperti ini juga nggak apa-apa. Masukkan air, suhunya suhu ruang aja, aduk sampai merata. Pokoknya semua permukaan tepung harus terbasahi karena nanti kita bakal masuk ke proses autolysis. Yang mana si tepung ini akan membentuk gluten dengan bantuan air. Nah, biar makin merata, aku uleni pakai tangan aja. Kayaknya udah kecampur semua nih antara bahan cair dan kering. Langsung kita tutup pakai plastik wrap dan kain bersih, lalu kita diamkan di suhu ruang selama 3 jam. Setelah 3 jam, aku prepare meja kerja aku, dan ini aku taburin mejanya. Aku tuangkan minyak sayur aja ke permukaan mejanya biar mencegah adonan yang terlalu lengket saat tersentuh dengan mejanya. Nah, bisa dilihat adonannya sudah mulai membentuk ikatan-ikatan walaupun belum stabil. Kemudian kita masukkan garam dan ragi pada adonan. Nah, kalau teman-teman ingin hasil adonan yang sangat sempurna, raginya bisa dibasahi dulu dengan air agar si ragi bisa aktif dulu, diaktifin sama air, dan saat dicampur dengan adonan itu bisa merata ke seluruh adonan. Tapi sekarang aku mau percobaan, jadi aku nggak campur air dulu karena mau melihat perbandingannya adonan autolysis yang raginya diberi air dan tidak diberi air akan berbeda nyata atau tidak. Sekarang waktunya ngadon pakai tangan. Kalau ngadon pakai tangan, usahakan jangan pakai jari ya. Terhitung 4 menit, aku meratakan ragi dan garam. Kayaknya udah rata banget nih. Sekarang waktunya memasukkan margarin. Dan aku baru menemukan margarin yang wangi banget untuk roti. Nanti kapan-kapan aku share ya. Setelah masuk margarin, waktunya kita menguleni sampai kalis elastis. Gak lama kok. Enaknya pakai metode autolysis ini, teman-teman yang gak punya mixer bisa tetap bikin roti tanpa ngulen pakai tangan yang terlalu lama. Jadi hemat tenaga juga. Dari waktu masuk margarin sampai adonan kalis, aku membutuhkan waktu kira-kira 10 menit sampai terbentuk window pane. Cara ngulen pakai tangan itu seperti mencuci baju dengan adonan yang diputar ke seluruh permukaannya agar seluruh adonan tuh teruleni. Kalau sudah hampir kalis, tambahkan gerakan geprak meja
Dan ternyata membanting adonan ke meja ini cukup efektif loh untuk mempercepat kalisnya adonan. Kalau udah kalis, akan terbentuk window pane seperti ini, yang tidak mudah sobek, dan lihat deh, kayak gini. Cuman, yang aku sadari kalau ragi tidak dibasahi dulu sebelum dimasukkan ke adonan, adonannya jadi cenderung tidak elastis. Nah, sekarang tinggal dibulatkan dan diistirahatkan deh adonannya selama 1,5 jam. Jangan lupa ditutup ya adonannya biar adonannya nggak kering. Karena ragi yang tidak bekerja sempurna dan adonan yang tidak elastis, jadinya adonanku ngembangnya setengah-setengah nih teman-teman. Ini pelajaran ya buat teman-teman, kalau mau pakai metode autolisis jangan di skip pencairan raginya dahulu. Sekarang aku mau membagi adonannya. Di sini terserah teman-teman mau membagi jadi berapa. Kalau aku pribadi, karena satu keluarga suka banget sosis, jadi aku bikin adonan rotinya agak kecil, yaitu ukuran 50 gram. Kalau mau agak besar, memenuhi cup, bisa 60 gram ya teman-teman. Setelah adonan dibagi, langsung dibulatkan aja, seperti ini, biar nanti dibentuknya jadi mudah dan rapi. Kalau ada gelembung-gelembung CO2 gini langsung dipletusin aja. Sekarang waktunya membentuk adonan. Pertama adonan ditipiskan dulu, lalu dibikin lemnya di bagian bawahnya, terus gulung aja deh kayak gini. Nah adonannya langsung ditidurin aja di cupnya, dan lakukan terus sampai selesai. Sebenarnya ada 2 cara membentuk adonan di cup lonjong seperti ini yang aku tahu. Namun aku pakai cara yang pertama dulu, nanti cara yang kedua akan aku share di video resep selanjutnya ya. Lalu kita proofing untuk kedua kalinya selama 30 menit. Jangan lupa ditutup ya teman-teman. Masuk ke tahap penopingan. Ini tahap paling seru sih menurutku, karena kita bisa berkreasi sesuka kita. Nah, ini tinggal ditekan aja di bagian tengah adonannya pakai scraper. Kalau nggak punya scraper, pakai pisau juga nggak apa-apa. Terus diselipin keju red cheddar di dalamnya. Jangan lupa sosis, kan judulnya cheesy sosis. Terus ditimpa sama keju mozzarella lagi. Jangan lupakan saus dan mayonesnya. Dan ini sih, oregano bener-bener mempercantik penampilan. Kalau mau dibalik stepnya antara topping keju mozzarella, saus, mayones, dan oreganonya juga nggak apa-apa kok. Nanti setelah dipanggang mereka akan tetap mempercantik rotinya. Dan juga tentunya memperlezat roti. Ini sih. Oh iya, roti ini tuh wangi banget. Bener-bener wangi pizza banget. Kalau kalian bikin roti ini, rumah kalian tuh kayak wanginya bakal seperti restoran-restoran pizza di Amerika gitulah. Kayak wangi cheddar dicampur daging-dagingan dan oregano. Yummy banget.
Nah, ini lakukan terus sampai selesai ya. Nanti hasilnya jadi gini deh. Cantik banget ya teman-teman. Siapkan oven suhu api atas 160 derajat Celcius dan api bawah 180 derajat Celcius. Tapi kalau ini tergantung oven masing-masing ya. Dan tunggu deh 18-20 menit. Tada, sudah jadi. Roti ini bener-bener favorit orang rumah. Kalau ada roti ini, gak sampai sejam tuh udah habis. Bener-bener barbar banget makannya. Karena kalau keluargaku makan roti kayak gini gak cukup satu. Teman-teman jangan lupa dicoba ya resepnya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagramnya Ragames. Bye-bye.